Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabat TV Abah semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Dan seperti biasanya juga kita sama-sama saling menjaga merawat pola pikir Buya menurut hemat saya, karena pola pikir Buya cukup langka dan yang muncul di permukaan mungkin banyak pemikiran seperti Buya ini, mungkin banyak tapi tidak muncul. Hanya segelintir orang saja yang muncul di permukaan yang berani untuk mengkritik historis. Jadi saya mencoba untuk menjaga dan merawat kajian dan pola-pola seperti ini agar terus terjaga untuk generasi kita ke depan, untuk anak-anak bangsa ke depan. Tidak usah berlama-lama teman-teman, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Ya itulah, jadi akhirnya sementara ini Tuhan kita ini adalah sesembahan dalam konteks seperti itu. Bukan sang pencipta alam yang berkuasa mutlak, ya kan begitu, yang berbuat sekehendak dia, memilih sekehendak dia, menentukan sekehendak dia, dan dia tidak perlu disembah. Aku adalah Tuhan, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Paham ini? Kita ini bukan menyembah, mengabdi. Ibadah itu mengabdi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi, bukan menyembah, mengabdi. Artinya apapun yang kamu lakukan semuanya untuk Allah. Dia adalah majikanmu. Jangan Anda berbuat untuk selain Allah. Yang memfasilitasi Allah, yang menciptakan Allah. Ya kenapa selama ini Anda berbuat bukan untuk Allah? Apa bukan pengkhianatan? Mengabdi dengan menyembah. Memang selama ini di dalam konteks secara awam umum banyak orang sembahyang sembah. Sebenarnya bukan menyembah memang aslinya, karena setiap kata-kata itu akan membawa kita kepada satu jalur masing-masing. Jadi kata-kata itu sangat penting sekali dan sangat sangat menentukan di mana pola kita berpikir, kemana arah kita berbicara. Disitulah kata-kata itu penting. Kalau bahasa menyembah dengan mengabdi, kalau mengabdi 1 kali 24 jam apa yang kita lakukan, nah itu sudah pengabdian diri kepada yang menciptakan diri. Tapi kalau menyembah itu menurut saya untuk satu objek saja itu menyembah. Tapi kalau mengabdi, seluruh warna-warni kehidupan yang kita jalani tertuju kepada satu titik, di mana yaitu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, karena antara mengabdi dan menyembah sangat jauh bahasa secara linguistiknya ya teman-teman, secara linguistiknya. Mudah-mudahan bahasa-bahasa seperti ini kita biasakan, hal-hal merubah hal-hal yang biasa menjadi hal-hal yang luar biasa. Kita lanjutkan teman-teman. Saya hubungkan, yaitu dari mana awalnya? Distorsi dari pemahaman, dari translation, dari penerjemahan bahasa yang tidak pas. Makanya pemikiran seperti ini perlu dikembangkan kembali, koreksi terhadap pemahaman yang sudah. Jangan take for granted bahwa apa yang kami yakini sudah benar. Coba diuji, mari kita debatkan, kita debat publik, boleh silakan, kan gitu, supaya jangan sampai kita berkelanjutan seperti itu. Iya, sehingga kalau ibadah itu arti menyembah Allah, maka ujung-ujungnya terfokus pada seremoni-seremoni agama, sholat, zikiran, ya kan gitu. Seperti itu. Aktivitas kita sehari-hari membangun kemakmuran bersama tidak masuk dalam ibadah nantinya. Akibatnya sing beribadah kiai baik, bupati mah beli beribadah kan gitu. Itu persoalan. Jadi yang mengklaim akulah orang yang beribadah adalah
adalah orang yang punya ilmu dan agama, yang menekuni seremoni-seremoni imam masjid, imam tahlil kayak gitu Ki. Iya kan? Sebentar ya teman-teman. Perlu kita ingat kembali, bahasa itu sangat-sangat menentukan pola kita berpikir. Kita bisa tersesat dari bahasa itu sendiri, dan kita bisa tercerahkan dari bahasa itu sendiri. Kita bisa terjebak dari bahasa itu sendiri, dan kita bisa luas dari bahasa itu sendiri. Seperti bahasa itu adalah seperti sesuatu yang bisa membuka jalan pemikiran kita dari yang ke kanan atau ke kiri menjadi sesuatu yang lurus. Benar-benar dia bisa mengerti apa yang orang itu ucapkan, kemana arah dan tujuannya. Pada saat kita mendengarkan, menyimak ataupun memahami, maka kita akan benar-benar bisa memahaminya secara rinci dan secara detail. Karena bahasa, kalau kita tidak gunakan bahasa dengan baik secara linguistiknya, maka disitulah salah satu gambaran di mana pola berpikir seseorang juga masih belum matang secara psikologisnya. Nah, yang menentukan seseorang itu dewasa atau tidak juga adalah salah satunya dari bahasanya, teman-teman, kalau menurut opini saya. Jadi sangat amat begitu pentingnya. Terlihat seperti hal yang sepele, terlihat dari hal yang sepele, tapi terkadang memang Tuhan itu menempatkan sesuatu mutiara itu di tempat yang sepele, biasanya di tempat yang paling sepele, sehingga tidak banyak dilihat oleh manusia sebagian besar. Nah, ini yang sangat sulit bisa ditangkap oleh manusia secara umum, dan manusia sebagian besar itu sangat sulit sekali. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, teman-teman? Karena saya mengarungi bahtera kehidupan ini, jadi saya menemukan banyak sekali warna-warni kehidupan. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, makanya ketika kita mengabdi, apa tugas kita? Sebagian tugas kita antara lain seremoni termasuk, karena itu adalah kontak batin ya setiap saat. Makanya frekuensinya cukup tinggi juga ya, sehari 5 kali kita berkomunikasi dengan Allah tuh, supaya jangan tersesat jauh kan gitu. Makanya kan dijamin orang sholat itu kan tidak akan tersesat, karena kita terus berkomunikasi sih. Tunggu sebentar deh, teman-teman. Ya, ini menarik sekali, yang poin yang satu ini menarik sekali. Beliau mengatakan berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini juga menjadi pelajaran besar buat kita semua. Untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti apa? Ini perlu satu kajian khusus, satu penjabaran khusus, satu pengejawantahan khusus. Bagaimana sih kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Yang jelas, menurut opini saya pribadi, memang mempunyai tingkat-tingkat ataupun level-level. Tapi paling tidak di level anak tangga pertama, cara berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti apa, sehingga kita bisa terhubung ataupun terkoneksi dari tangga pertama, sehingga kita mampu nanti bisa ke tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, untuk bisa berkomunikasi ini, di dalam opini saya, teman-teman, di dalam opini saya di anak tangga pertama ini, tentunya kita harus melewati satu penyatuan. Kita mempunyai pola berpikir, atau kita membuat suatu pola, di mana pola itu kita harus mampu menyatu di dalam seluruh warna-warni kehidupan, baik itu benda hidup ataupun benda yang mati, benda yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, benda yang kasar ataupun benda yang halus. Nah, lalu bagaimana berkomunikasinya itu seperti apa? Nah, kalau teman-teman pernah mengikuti semua video saya, pernah pada waktu itu saya berbicara tentang ilmu satu ilmu pengetahuan tentang ma'ani ya, ilmu ma'ani. Nah, di situ saya pernah mengupas walaupun sedikit tentang ilmu ma'ani yang sebenarnya. Kebanyakan kan kalau ilmu ma'ani itu hanya sebagai di kitab saja.
tapi ilmu ma'ani yang sesungguhnya, yang aslinya. Karena kita mencari ilmu ini, kita butuh satu pengetahuan yang aslinya. Nah, yang aslinya inilah yang sulit ditangkap oleh banyak orang, bahkan banyak yang tidak mampu untuk menerima keaslian itu. Karena keaslian daripada pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang ketuhanan butuh satu ketulusan, butuh satu kerendahan hati, dan butuh satu lapang dada, atau kalau bahasa orang Jawa itu legowo ya teman-teman. Nah, di situ baru kita bisa mengkoneksikan, menghubungkan sedikit demi sedikit untuk bisa belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ilmu komunikasi dengan Tuhan ya tidak ada di dalam kitab manapun, ya tidak ada. Secara teori mungkin ada, tapi teori dan praktek sesungguhnya tidak akan pernah bisa dipisahkan. Antara teori dan praktek selalu seia sekata, seiring sejalan. Bila mana seseorang itu memfokuskan yang paling pertama adalah teori dulu, maka dia sudah menjadi bagian. Kalau dia sudah menjadi bagian, maka dia sudah menjadi sesuatu yang kecil, pola yang sempit. Tapi kalau dia sudah masuk di dalam sesuatu yang utuh, antara teori dan praktek, maka dia menjadi sesuatu wadah yang utuh. Pada saat dia sudah masuk menjadi wadah yang utuh, disitulah dia mampu menangkap sinyal-sinyal daripada ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Kita lanjutkan, teman-teman. Tetapi aplikasi dari pengabdian itu apa? Memakmurkan dunia ini, menciptakan perdamaian, stabilitas, kondusivitas, kemakmuran, persaudaraan, keamanan. Iya, tabligh. Kerja siapa ini? Ya, kerja aparat, kerja tatanan sosial itu. Nah, ini kan akhirnya ujung-ujung kan melas ning wong tani, wong macul, wong baru. Sepertinya mereka itu lalu kan terjadi digugat atas dasar apa Anda ngelamun suarga. Disitulah dibedakan pekerjaan dan ibadah. Bahkan di sawah kerja, bahkan di masjid, ya kan begitu akhirnya. Menurut pemahaman saya, apa saja yang kita lakukan di dunia ini, ketika ditujukan untuk Allah, itulah namanya ibadah. Jadi yang membedakan kerja dan ibadah siapa? Yang membedakan majikan kamu siapa? Artinya kamu kerja untuk siapa? Makanya la ilaha illallah, la ilaha tidak Tuhan al-ma'budu bil haqqi illallah. Jadi kita tidak boleh bekerja untuk siapapun, bukan untuk sesama kita. Majikan kita tidak ada kecuali Allah saja. Peragat beli. Nah, makanya Abu Sufyan, Abu Jahal, orang Mekah memahami la ilaha illallah tidak sama dengan pemahaman Anda. Pemahaman Anda tidak ada Tuhan Allah yang wajib disembah, yaitu Tuhan dalam yang abstrak itu. Tetapi la ilaha illallah menurut Abu Sufyan, Abu Jahal dan teman-temannya yang di Mekah adalah ancaman bahwa budak-budak mereka, ya pekerja-pekerja mereka, ya harus meniadakan majikannya. Bahwa mereka bekerja hanya untuk Allah. Sebentar lagi teman-teman. Beliau mengatakan antara ibadah dan pekerjaan. Sebenarnya itulah kita bisa, makanya tadi saya katakan di awal pembicaraan kita ya teman-teman. Ibadah dan pekerjaan itu kan satu bahasa. Ibadah itu wadahnya sudah berada di wadah yang utuh. Nah, pekerjaan itu adalah bagian daripada wadah yang utuh. Nah, kalau seseorang terjebak di antara wadah dan bagian wadah, maka disitulah terjadi satu kerancuan, perdebatan, perbedaan, perseteruan dan segala macam. Memang setiap manusia mempunyai pola yang berbeda-beda, tapi setidak-tidaknya teman, kalau kita bisa memahami ibadah itu adalah sesuatu wadah yang utuh, dia bisa menjadi pekerjaan, wadah bagian atau bagian wadah, dia bisa menjadi aktivitas yang lain-lain. Itu bagian-bagian daripada ibadah itu sendiri. Jadi ibadah itu adalah sesuatu wadah yang utuh yang terbagi-bagi menjadi pekerjaan, rutinitas sehari-hari dan yang lain-lain. Itu sebenarnya menurut
opini saya teman-teman. Kita lanjutkan. Makanya kan satu reaksinya kan Nabi harus dibunuh ujung-ujungnya karena mengancam. Kalau pengertiannya tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam artian sembahyang, saya kira tidak akan sebesar itu reaksinya. Ayo, paham belum? Begini, Anda kerja kepada saya dengan gaji 5 juta sebulan. Mana buktinya Anda bekerja untuk Allah dan mana buktinya bekerja untuk diri sendiri? Ketika uang itu Anda pakai untuk bersenang-senang sendiri dan membiarkan tetangga-tetangga yang sengsara, Anda tidak mau kenal. Iya kan? Tetapi ketika Anda menerima upah 5 juta dari saya, yang memberi Anda itu siapa? Yang memberi rezeki sebulan 5 juta siapa? Paham lagi nih? Ini agama nih sangat-sangat mengerikan bagi mereka nih. Ya kan begitu? Allah pesan nggak banyak kok, bahwa harta rezeki yang kau terima belum murni milikmu semua. Di dalamnya ada titipan-titipan untuk orang-orang yang menderita. Paham nih? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sebatas Anda setelah dikeluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, sebagainya, sisanya itulah milik Anda. Bisa terjadi yang dimanfaatkan hanya 2,5 juta, yang 2,5 juta dikembalikan kepada mustahiknya 50%. Itu para sahabat seperti itu. Makanya kemakmuran dadak sontak meningkat, melonjak luar biasa ketika masing-masing memberikan infak yang begitu besar. Paham belum? Ketika kita orang kaya berinfak kepada orang-orang miskin, terjadilah kemakmuran. Wong dagang laris kabeh. Paham belum? Lah ya iya, kejahatan pun akan berkurang. Tetap ada berkurang. Kalau hilang mah enggak, tetap itu karena ketentuannya begitu, harus ada. Ya kan begitu. Sebenarnya teman-teman, nah memang sudah ditentukan atau sudah ditetapkan oleh Tuhan, setiap hasil yang kita dapatkan itu harus kita keluarkan minimal 2,5%. Kita harus paham secara utuh juga teman-teman ya, 2,5% ini adalah untuk membersihkan harta yang kita terima. Karena harta yang paling murni yang tidak perlu lagi dibersihkan dengan 2,5% itu seperti Buya yang pernah Buya katakan, kalau hujan kita ngangah terus air masuk ke dalam mulut, nah itu tidak perlu dibersihkan karena itu langsung datang dari Tuhan. Tapi karena kita ini di dalam warna-warni kehidupan, ada saja orang yang tidak ikhlasnya, ada saja memang orang yang sedang membutuhkan, banyak hal warna-warni yang terpikirkan ataupun yang tidak terpikirkan. Makanya di situ kita butuh minimal 2,5% untuk bisa membersihkan daripada pendapatan yang kita punya. Karena kebersihan apa sih maksudnya kebersihan daripada pendapatan yang kita terima itu? Karena itu untuk keberlangsungan kita ke depan. Supaya tidak menghambat kerejekian kita ke depan. Sebenarnya aslinya seperti itu, karena itu menyangkut sebuah keyakinan. Karena ilmu tentang ketuhanan tidak bisa terlihat tapi terasa, tapi terlihat oleh orang-orang secara khusus. Nah itu menurut opini saya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, ketika saya sebagai majikan memberi tugas kepada Anda sebagai buruh saya melakukan sesuatu yang melanggar syariat, nurut atau tidak? Ancamannya kalau tidak nurut saya pecat. Nurut tak boleh. Ketika majikanmu adalah Allah, tidak ada urusan dengan majikan manusiamu itu. Oke, goodbye. Di situ teruji
bahwa seseorang apakah betul mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada sesama manusia. Awas, kita disuruh mentaati orang tua, disuruh berbakti kepada orang tua. Sebetulnya berbakti kepada Allah. Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua. Jangan melihat orang tua berjasa. Yang dilihat jasa Allah, kebaikan Allah. Pesan tolong hormati orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Anda taat kepada Allah, tak kepada orang tua, kepada Allah yang telah memesankan supaya mentaati orang tua. Apakah Anda mematuhi orang tua secara mutlak? Tidak. Ketaatan yang mutlak tetap hanya kepada Tuhanmu. Ketika orang tua Anda memaksakan Anda mengajak sesuatu kemusyrikan, nurut atau tidak? Nah, itu persoalannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tetapi di dunia tetap kita harus baiki saja. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Itu persoalannya. Jadi kita ada kejelasan di sini hidup. Seorang yang beriman itu hidupnya ada kejelasan. Ya kan begitu. Kita berbuat baik kepada orang karena kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ketika orang yang kita bagi kurang ajar, kecewa nggak kita? Ya jangan kecewa. Nggak ada urusan, kita lagi kerja untuk Allah kok. Ketika Anda kecewa, berarti Anda belum bekerja untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Yaitu Anda mengharapkan imbalan dari orang yang Anda baiki itu. Ya itu persoalannya. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Inilah yang saya suka dari kajian-kajian Buya ini. Kajian Buya ini sesungguhnya sebenarnya wilayah, kembali lagi yang saya katakan, ini wilayah rohani ya. Tapi terlihat seperti biasa. Tapi bila mana kita sudah mempunyai pola luas, tinggi, dan dalam, maka kita akan bisa memahami bahwasanya apa yang Buya sampaikan ini sebenarnya adalah wilayah-wilayah rohani yang dikemas dengan bahasa-bahasa kausalita. Nah, jadi untuk yang bahasa menghormati orang tua, bukan hanya orang tua, apapun yang perlu kita hormati. Kembalilah teman-teman, memang seperti yang saya katakan, seluruh panca indera kita, baik yang kasar ataupun yang halus, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, memang sudah seharusnya kita punya pola, yaitu adalah peleburan. Melebur sesuatu kebiasaan manusia dari sejak kecil, kita merubah menjadi satu titik di mana yaitu titik kembali kepada sifat, perbuatan, asma dan zatnya. Nah, kalau kita mampu melebur di dalam seluruh panca indera kita, masuk ke dalam sifat, perbuatan, asma dan zat ini, maka disitulah baru kita bisa menapaki anak tangga daripada kerajaan Tuhan. Karena tidak akan pernah sampai seseorang manusia apabila dia tidak melampaui, tidak melalui, dan tidak melewati lembah-lembah penyatuan diri itu sendiri, teman-teman. Tidak akan pernah orang itu sampai, karena itu adalah salah satu anak tangga pertama untuk bisa mampu sampai kepada mahligai Tuhan atau kerajaan Tuhan. Jadi contoh ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, andaikan kita mampu menjaga seluruh panca indera kita ketujuh kepada 4 perkara ini, maka disitulah sebenarnya kita sudah betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Kita sudah ibadah kepada Tuhan, kita sudah dekat kepada Tuhan. Tapi apakah manusia itu menyadari bahwasanya hidayah itu sudah dekat kepadanya? Kalau hidayah itu sudah datang kepadanya, maka rawatlah perkara itu baik-baik, karena sesungguhnya seseorang itu sudah dekat kepada Tuhannya. Aslinya itu memang sudah dekat kepada Tuhannya. Nah, cara kita berterima kasih kepada Tuhan pun tidak bisa kita langsung terima kasih Tuhan dalam hati, tidak bisa. Itu masih kurang, itu hanya bagian. Jadi contohnya seperti video kita sebelumnya, apabila ada seseorang yang memberikan kita makanan, contoh ya, seseorang yang memberikan kita makanan,
karena kita sudah mempunyai pola peleburan, maka yang kita lihat itu adalah Tuhan yang memberikan melalui proses daripada sebab musabab. Nah, cara berterima kasihnya ya kita harus cara berterima kasih kita kepada Tuhan tidak bisa kita langsung terima kasih Tuhan, tidak bisa. Kenapa? Belum tentu juga kita bisa didengar bahasa kita. Nah, cara yang paling tepat adalah kita menghormati, menghargai seseorang itu atau proses itu atau melalui sebab musabab orang itu sendiri. Nah, disitulah pentingnya suatu penghormatan terhadap seseorang yang sudah Tuhan titipkan daripada kebaikan-kebaikan itu sendiri terhadap diri kita masing-masing. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Terlalu lama juga saya berbicara, mungkin kita sambung di lain waktu, dan kita sudah di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.